saya ulangi lagi ya, biar nanti yang di belakangan bisa ikut menyimak juga ya. Saya ulangi bahwa yang ikut di pendaftaran di MANPK Yogyakarta itu secara keseluruhan ada 124 calon siswa. Dari 124 itu ada 9 yang tidak lolos berkas, sehingga yang lolos berkas adalah 115. Dari 115 yang terima di jalur prestasi ada 2 siswa. Sehingga yang ikut tes jalur tes nanti ada 113. Nah, 113 itu akan memperebutkan jumlah kursi 22. Jadi artinya karena sudah diterima 2, tinggal 22 lagi yang akan diterima melalui jalur tes. Itu kira-kira gambaran umumnya. Lalu dari pendaftar itu kita lihat sebaran pendaftarnya relatif beragam. Ada yang dari Palembang, Sumatera Selatan, ada yang dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY. Ya. Mayoritas DIY, tetapi juga banyak juga dari Jawa Tengah, dari Tegal, dari Brebes, dari MTS Jakarta, dan seterusnya. Jadi karena memang sifatnya seleksi ini secara nasional. Lalu yang perlu kita sampaikan juga Bapak Ibu, tentu tidak lupa saya ucapkan selamat kepada semua Ananda yang sudah berhasil lolos pada tahap ini dan sebentar lagi Anda akan mengikuti jalur tes yang itu akan sangat menentukan apakah nanti Anda akan diterima sebagai atau bergabung menjadi salah satu program MANPK ataukah tidak. Dan perlu kita sampaikan bahwa program MANPK ini memang program yang disupport kuat oleh Kementerian Agama sebagai salah satu program unggulan dari Kementerian Agama. Jadi perlu kita sampaikan, Kementerian Agama itu punya 3 klaster madrasah. Ada klaster akademik, yang itu representasinya adalah MAN-IT, yang itu juga bersama dengan kita. Ada klaster keagamaan, yang itu adalah MANPK kita, yang MANPK ini baru direvitalisasi, dihidupkan kembali tahun 2017 secara serentak di nasional. Dulu pernah ada tahun 87 angkatan pertama, kemudian berganti kurikulum hingga MANPK tidak ada, adanya beberapa madrasah yang masih menyelenggarakan. Lalu secara serentak nasional 2017 buka kembali. Sehingga anak-anakku semuanya yang sekarang mendaftar itu adalah MAPK angkatan yang keempat untuk yang revitalisasi jilid 2 ini, MAPK angkatan keempat. Ini mudah-mudahan nanti jejaknya bisa mengikuti jejak sukses dari MAPK yang pertama. Rata-rata mereka sudah leading di berbagai atau berperan di berbagai tempat. Ada yang rektor, ada yang profesor, dan seterusnya. Banyak sekali yang MAPK angkatan pertama sudah berperan di negara kita. Yang perlu saya sampaikan yang lain Bapak Ibu, bahwa seluruh hasil dari tes ini, baik yang wawancara maupun yang tes tulis, itu semuanya langsung masuk ke sistem pusat. Jadi besok tes wawancara itu juga langsung penguji masukkan nilainya di aplikasi, dan aplikasi itu langsung tersentral di pusat. Kemudian juga untuk tes tulis itu langsung masuk ke pusat, sehingga memang tidak ada ruang bagi panitia madrasah itu untuk mampir nilainya, tidak ada. Jadi semuanya nilai langsung terkirim ke server pusat dan diolah oleh sistem pusat. Nanti di-ranking oleh pusat secara otomatis berdasarkan sistem itu. Komposisi tes perlu saya sampaikan bahwa komposisi ada tes tulis dan tes wawancara yang bobotnya itu masing-masing 50%. Jadi nanti yang dianggap lolos itu bobot dari tes tulisnya 50%, bobot dari tes wawancaranya 50%. Tes tulis meliputi materi itu tes potensi belajar atau TPB. Nah, tes potensi belajar itu semacam tes logika ya, dan itu sama dengan tes yang digunakan untuk MAN-IC. Itu persis. Jadi tes masuk MAN-IC dan MAN-PK, TPB-nya sama, tes potensi belajarnya sama. Lalu
ada tes akademik. Ya. Nah, tes kemampuan akademik itu yang berbeda. Kalau yang MAN-IC itu akan kebanyakan sesuai dengan jurusan yang dipilih. Jadi kalau MAN-IC ketika daftar itu sudah bisa memilih apakah dia milih jurusan IPA ataukah IPS. Ketika milih jurusan IPA, maka yang akan keluar adalah soal-soal yang untuk penjurusan IPA. Ketika milih jurusan IPS, maka yang akan keluar adalah soal-soal yang sesuai jurusan IPS. Itu yang MAN-IC. Nah, sedangkan yang MAN-PK itu materi tesnya itu sama seluruh Indonesia. Yaitu ada matematika dasar, ada bahasa Inggris, ya, kemudian ada PAI, ada bahasa Arab. PAI jumlah soalnya ada 20 soal yang PAI, ya. Jadi kira-kira kemarin sudah disampaikan tentang komposisi waktunya, ya. Komposisi waktunya itu TPB-nya kurang lebih 100 menit, ya. Kemudian untuk yang akademik itu 120 menit. Yang itu untuk yang tes akademik itu ada soal PAI 20 soal, yang 15 soalnya itu sama untuk MAN-IC dengan kita, sama. 15 soalnya, yang 5 lagi soal PAI tapi berbahasa Arab. Jadi kontennya PAI berbahasa Arab jumlahnya 5. Ya, jadi kalau yang MAN-IC soal PAI-nya hanya 15, soal MAN-PK PAI-nya berjumlah 20. Yang 15-nya sama dengan MAN-IC, yang 5-nya berbahasa Arab yang tidak ada di MAN-IC. Itu kira-kira beberapa prinsip dasar dari ujian yang akan kita tempuh nanti untuk aku semuanya. Maka dari itu kita pastikan saat simulasi besok Ananda semuanya sudah ready, baik dari sisi instalasi perangkatnya maupun juga dari sisi kesiapan materinya. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan terkait informasi-informasi umum terkait dengan seleksi nasional peserta didik baru di MAN-PK Yogyakarta. Berikutnya nanti kita akan mohonkan tentang teknis bagaimana ujian CBT-nya. Ya, mungkin kita mohonkan ke Pak Agus dulu ya untuk bisa menjelaskan. Pak Agus, sudah siap Pak Agus? Insya Allah siap Ustaz. Oke, baik. Untuk yang teknis untuk seleksi CBT akan disampaikan oleh Proktor MAN 1 Yogyakarta, Bapak Slamet Agus Santoso, MPD. Ya, mungkin saya kasih akses untuk bisa share screen jika diperlukan. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Monggo Pak Agus. Ustaz Suyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, orang tua siswa dan juga adik-adik para siswa yang ikut dalam webinar untuk technical meeting kita kali ini. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pada saat pelaksanaan ujian online nanti. Bapak Ibu, dalam kondisi normal mestinya ujian dilakukan di MAN 1 Yogyakarta secara bisa secara CBT, tapi posisinya adalah offline atau kita berada di satu lokasi. Karena kondisi pandemi sedang terjadi semacam ini, maka kita membuat suatu sistem di mana Bapak Ibu diperkenankan untuk mengikuti ujian secara online dari rumah masing-masing atau dari manapun yang tersedia jaringan internet secara memadai. Oleh karena itu, mohon bisa dipahami bahwa ini adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh Kemenak Pusat kepada Bapak Ibu agar bisa melaksanakan ujian ini dari rumah masing-masing atau dari tempat manapun yang memadai untuk bisa dilaksanakan. Karena itu kami mohon betul bahwa fasilitas ini dimanfaatkan sebenar-benarnya dan menjauhkan diri dari hal-hal yang
nanti bisa menggugurkan kesempatan putra-putri Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi SNPDB ini. Memang kami dari Panitia Pusat sudah menyediakan segala perangkat untuk meminimalisir terjadinya berbagai kecurangan, karena kita tentu sangat mengakomodir keinginan atau niat suci dari para siswa yang betul-betul ini berkompetisi untuk bisa lolos dalam seleksi ini. Namun jika ada beberapa yang memiliki rencana-rencana tidak terpuji, kami pun sudah mengantisipasi melalui sistem yang kita bangun untuk ujian online kali ini. Namun kami percaya Bapak Ibu semua dan juga para putra-putri Bapak Ibu yang nanti akan mengikuti seleksi ini sudah berada dalam sebuah niatan suci, niatan lillahi ta'ala, menjauhkan diri dari hal-hal yang sebaiknya itu tidak dilakukan dalam proses kompetisi ini. Baik Bapak Ibu, kami akan share screen hal-hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu ketika nanti melaksanakan atau mengikuti ujian online. Mungkin file ini sudah sampai ke Bapak Ibu dan sudah dipelajari, karena itu tidak ada salahnya juga untuk kita lihat bersama file dari pusat yang berkaitan dengan persiapan atau tata cara untuk melakukan ujian online. Ya, panduan pelaksanaan ujian SNPDB, MAN-IC, MAN-PK, dan MAKN 2021. Apakah ini panduan terputus suaranya Pak Agus. yang pertama, perangkat hardware. Terus harus memiliki minimal 12 inci. Karena jika spesifikasinya kurang dari ini, kurang dari 12 inci, nanti akan kasihan putra-putri ketika melihat tampilannya tidak seperti yang dan harus berupa laptop atau PC yang under Windows. Sementara ini untuk Apple belum bisa connect dengan sistem kita, dan itu yang harus under Windows. Dan disarankan akan lebih bagus jika berupa laptop atau netbook, bukan berupa CPU. Menyangkut masalah kalau memang Bapak Ibu sudah mencoba menginstal sistemnya dengan PC bisa connect, itu akan silahkan, tapi jika nanti mungkin ada kendala-kendala, akan lebih baik jika itu berupa laptop. Yang kedua, dilengkapi dengan webcam. Jika itu sebuah komputer atau PC, maka mestinya harus ada terpasang webcam. Nah, karena webcam pada PC itu seringkali harus berupa opsional yang harus ditancapkan lewat USB misalnya, kadang-kadang sistem tidak mendetek. Karena itu disarankan berupa laptop atau kalaupun PC itu yang all-in-one. Yang ketiga, memiliki memori RAM minimal 2 GB. Minimal 2 GB, lebih dari itu akan lebih bagus. Jika kurang dari itu, nanti akan tampilannya akan tidak bagus, mungkin menjadi lemot dan seterusnya, kasihan putra-putri. Kemudian yang keempat, memiliki minimal penyimpanan yang masih tersisa 10 GB. 10 GB ini ada di drive C, Bapak Ibu ya. 10 GB yang tersisa minimal ada di drive C. Yang kelima, menggunakan sistem operasi Windows 8 atau 10. Windows 8 atau 10. Jika Bapak Ibu menggunakan Windows lain ini, dicoba saja. Jika memang diinstal aplikasinya memang bisa connect, silahkan. Dan besok kita simulasi dulu.
Tetapi sementara ini, selama ini uji coba kita akan lancar menggunakan Windows 8 atau Windows 10. Kemudian keenam, memiliki koneksi internet stabil minimal 2 megabit per sekon. Minimal 2 megabit per sekon. Bagaimana cara mengetahui koneksi internet kita itu minimal 2 megabit per sekon? Bapak Ibu bisa membuka, saya bisa praktekkan atau tunjukkan melalui sebuah situs. Maaf Pak, tidak terdengar suaranya karena di-mute. Bapak Ibu bisa menggunakan situs FAST atau fast.com, ketikkan di address bar fast.com, fast.com, tekan enter, maka nanti akan menghitung sendiri aplikasi atau sheet web ini berapa kecepatan yang ada pada Bapak Ibu yang saat ini dipakai. Ini yang saat ini saya pakai ada 76 megabit per sekon. Untuk mengulangi tinggal klik. Jadi minimal Bapak Ibu harus memiliki koneksi minimal 2 megabit per sekon. Yang muncul di angka di sini adalah 2 Mbps minimal agar bisa tampil dengan baik tampilan ujian online nanti. Demikian, nanti bisa saya tuliskan di kolom chat alamatnya. Kita lanjutkan untuk PowerPoint-nya. Nah, setelah 6 syarat ini sudah disiapkan oleh Bapak Ibu, kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu untuk mengunduh 2 aplikasi atau 2 file yang harus diinstal di laptop Bapak Ibu. Yang pertama adalah file aplikasi Safe Exam Browser versi 2.4. Bisa 2.40, bisa 2.4.1. Kemudian yang kedua, aplikasi SNPDB 2021 yang disediakan oleh pihak panitia. 2 aplikasi ini, aplikasi yang pertama, itu adalah aplikasi yang akan mengunci laptop Bapak Ibu untuk siap mengikuti ujian. Sehingga jika aplikasi ini sudah terinstal dan dijalankan, maka laptop Bapak Ibu tidak bisa digunakan untuk aktivitas yang lain. Hanya bisa menerima informasi-informasi ujian. Adapun informasi ujian akan dimunculkan melalui aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi SNPDB 2021. Jadi 2 aplikasi ini fungsinya yang pertama adalah aplikasi untuk mengunci laptop untuk siap menerima aplikasi ujian, sementara aplikasi ujiannya adalah yang kedua. Bapak Ibu mungkin juga sudah mengunduh aplikasi ini dari situs yang disiapkan, yakni dari pendaftaran, situs pendaftaran Bapak Ibu sudah disiapkan linknya, bisa diunduh. Sudah diunduh Pak. Ya, dan bisa dicoba untuk diinstal, sehingga kalau ada kendala nanti bisa disampaikan di sini. Ini filenya semacam ini, Safe Exam Browser, exe, bentuknya eksekusi. Kemudian diinstal, bentuk filenya semacam ini. Di double klik untuk diinstal. Pastikan ketika menginstal itu ada settingan-settingan semacam ini yang harus dilakukan, yaitu user control. Sebaiknya itu diklik yes ketika ada pertanyaan tentang user account control, menyetujui instalasi SEP ini. Nah ini. Kemudian klik next, akan muncul
semacam ini persetujuan licensee, I accept diterima, I accept the term, kemudian next, akan muncul perintah apakah akan diinstal di drive C, klik install, lakukan, maka instalasi akan berjalan, tunggu sampai bar hijau ini mentok ke kanan, dan jika sudah ada tombol finish, berarti instalasi selesai, klik finish. Maka aplikasi sudah selesai. Yang SEB, yang exam browser sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah aplikasi SNPDB itu sendiri yang dimiliki oleh panitia yang digunakan untuk menghubungkan antara laptop Bapak Ibu dengan server panitia pusat. Ada di alamat s.id/snpdb 2021-SEB atau di link pendaftaran yang Bapak Ibu sudah bisa login dan di sana ada linknya, bisa di-download di sana. Nanti filenya berupa file snpdb-2021_ versi 10.seb. Kalau ini kemudian di double klik, maka akan terinstall, jawab saja yes. Maka tampilannya menjadi semacam ini. Ini tampilan milik panitia. Jika sudah, kemudian jika yang dari panitia sudah diinstal, kemudian save exam browser-nya dijalankan, maka akan muncul menu semacam ini, aplikasi CBT versi 3.0 SNPDB 2021. Artinya laptop Bapak Ibu sudah siap untuk digunakan mengikuti ujian. Jika tampilannya semacam ini merah, itu berarti ada kendala. Jika tampilannya merah semacam ini, berarti ada kendala. Ini kalau kata-katanya adalah browser ujian tidak sesuai, itu berarti Bapak Ibu belum mendownload atau belum menginstal yang pertama tadi, SAM exam browser, save exam browser. Nah, jika aplikasi sudah siap untuk dijalankan, maka peserta siap bisa login pada tampilan pertama dengan username yang ada di kartu peserta. Cara menggunakannya, ada username dan tanggal lahir yang harus dimasukkan. Loginnya satu, kode pendaftar yang ada di nomor peserta Bapak Ibu sekalian. Putra-putrinya masukkan sesuai dengan yang tertera di sana. Kemudian tanggal lahir. Format tanggal lahirnya adalah tahun 4 digit, minus bulan 2 digit, minus hari atau tanggal 2 digit. Jika ada kegagalan dalam login, Bapak Ibu bisa minta bantuan ke kami, ke panitia, karena setiap peserta akan dipantau oleh panitia, oleh kami. Kami punya pengawas sebanyak 6 yang standby untuk mengawasi seluruh peserta, sehingga jika ada masalah, Bapak Ibu kemudian klik bantuan, ini ada tanda tombol biru, diklik bantuan, maka akan segera direspon oleh pengawas kami yang selalu standby di depan komputer, membantu dan memandu peserta putra-putri Bapak Ibu dalam melaksanakan. Klik saja bantuan, nanti akan muncul kolom, masukkan nomor peserta, klik lapor, lalu nanti ada form yang harus diisi, masalahnya apa. Jika ada masalah, masalahnya apa, klik di sini, sampaikan, tuliskan, kemudian klik laporan, maka nanti kami akan membalas. Dari pihak panitia, kami akan membalas bahwa masalah yang terjadi karena apa. Misalnya ini, ada permasalahan soal nomor 2, jawaban ada yang, nah kemudian jawaban dari kami adalah, dan seterusnya. Kemudian, jika sudah tidak ada masalah untuk login, silakan login. Tampilan pertama, saat setelah login, tampilan pertama, peserta ujian harus membaca dulu disclaimer dari panitia. Saya menyatakan menjunjung tinggi tata tertib dan peraturan pelaksanaan kompetisi. Nah, ini ketika aplikasi ini digunakan untuk kompetisi sains lalu, nanti akan diperbaiki pada saat ujian. Intinya adalah bahwa panitia atau
peserta siap atau menyatakan bersedia untuk diawasi, dan jika melakukan pelanggaran akan dinyatakan gagal, maka klik setuju dan peserta harus menyetujui. Lalu muncul halaman atau halaman ujian semacam ini. Di tampilan laptop Bapak Ibu, di laptop peserta akan muncul tampilan semacam ini, di mana identitas foto harus sama dengan foto saat pendaftaran yang ada di dalam pendaftaran, dan kemudian antara foto ini dengan yang ada di kamera itu harus sama. Kami dari pengawas, dari panitia akan melihat kesamaan ini. Jika ada ketidakcocokan, maka kita akan beri peringatan bahwa tolong yang harus ada di sini adalah siswa, bukan orang lain. Harus siswa yang tertera yang sama dengan foto di sini. Maka yang pertama kali dilakukan adalah peserta harus atau wajib untuk melakukan capture. Ini pertama, peserta sebelum melakukan pelaksanaan, peserta wajib mengambil gambar pada dashboard peserta di sebelah kiri sambil menunjukkan kartu peserta. Sambil membawa kartu peserta ditunjukkan, kemudian diklik ada tulisan di sini untuk melakukan capture bahwa yang ada di depan laptop tersebut betul-betul adalah peserta yang mengikuti ujian dan terdaftar dan memiliki nomor ujian. Perangkat peserta wajib dilengkapi kamera webcam yang berfungsi karena pelaksanaan ujian akan diawasi secara virtual melalui kamera peserta. Pengambilan gambar dilakukan dengan klik ambil gambar, kemudian klik simpan. Ini di sebelah kiri bawah ada tulisan ambil gambar, nanti akan terlihat ambil gambarnya, kemudian klik simpan. Peserta tidak dapat memulai ujian sebelum menyimpan foto tadi, foto yang menunjukkan kartu pesertanya, maka peserta belum bisa untuk melakukan atau melanjutkan untuk ujiannya. Bagi yang sudah sukses akan tampak sebagaimana gambar di samping, dan klik tombol simpan ini, klik tombol simpan, tunggu beberapa saat akan keluar tulisan foto peserta dan kartu ujian telah tersimpan. Peserta yang tidak menyimpan foto tidak dapat melanjutkan ujian. Jadi itu hal pertama yang harus diperhatikan. Peserta membawa kartu peserta, kemudian memotret foto dirinya melalui menu sebelah kiri, kemudian disimpan. Jika ini sudah dilakukan, maka baru bisa melanjutkan untuk menuju ke tampilan berikut ini. Ini adalah tampilan ujian. Isinya adalah peserta akan memasuki dashboard peserta jika sukses melakukan login, akan tampil ujian yang dapat diikuti peserta dan simulasi untuk melakukan uji coba terhadap sistem CBT. Peserta hanya bisa mulai ujian jika status ujiannya sudah aktif. Ada untuk MANPK ada berapa ini ya? Ada tiga poin ujian. 3 item, Pak. 3 item ya, ada betul. Ya, pastikan yang sudah aktif yang bisa dikerjakan. Waktu yang tersedia sebanyak berapa? 240 menit ya, betul Pak Yanto? 240 menit? Ya, betul. Ya, 240 menit. 220. Itu sudah terhitung istirahat yang diperlukan oleh putra-putri Bapak Ibu sendiri. Sistem menyiapkan itu semua, silakan dimanfaatkan sebaik mungkin, termasuk waktu istirahat yang memang dibutuhkan. Dan jika satu item ini sudah terselesaikan dan item yang lain belum aktif, maka silakan waktu menunggu aktif tidak digunakan untuk istirahat ke toilet atau untuk minum dan seterusnya, sambil menunggu item berikutnya aktif. Selama ujian berlangsung, kamera akan selalu aktif dan mendeteksi wajah dari peserta ujian. Kamera akan selalu aktif dan sebaiknya kamera jangan ditutup, karena jika ada kamera ditutup, maka kami dari peserta akan memberi peringatan, tolong kameranya dihidupkan
Jadi kami dari peserta akan terus melihat aktivitas peserta. Jika ada sesuatu, kami bisa memberi peringatan yang muncul di layar laptop putra-putri Bapak Ibu, maka itu harus diperhatikan. Akan ada 3 peringatan yang kita berikan. Jika sampai peringatan ketiga ternyata itu dinilai oleh panitia masih melakukan pelanggaran, barangkali itu akan menjadi catatan yang memberatkan putra-putri Bapak Ibu. Peserta ujian dilarang meninggalkan perangkat ujian atau tidak terlihat oleh kamera. Orang lain juga dilarang terlihat oleh kamera karena nanti akan terdeteksi lebih dari satu wajah atau wajah orang yang berbeda. Jika di depan kamera ini kami dari panitia melihat ada lebih dari satu wajah, maka akan kami beri peringatan dan peringatan itu akan menjadi catatan tersendiri. Maka sebaiknya yang ada di depan laptop hanya putra-putri Bapak Ibu sendiri. Kemudian, selama ujian berlangsung, peserta wajib terkoneksi dengan jaringan internet. Internet yang dibutuhkan tidak banyak. Untuk misalnya kuota, dihitung dengan kuota, itu kira-kira dengan kuota hanya 30 MB. Ini hitungan kuota ya, kalau yang 2 MB tadi kecepatannya. Ukuran kuota yang dibutuhkan mungkin hanya sekitar 30 MB, tapi dengan kecepatan minimal 2 megabit per sekon. Karena aplikasi akan mengirim data jika terdapat kejanggalan pada tangkapan kamera peserta dan beberapa waktu yang dibutuhkan secara random. Ujian peserta dapat mengikuti ujian dengan mengklik mulai, ini, yang tanda hijau tadi, kemudian masuk ke pertanyaan pertama. Di samping kanan terdapat peta soal untuk membantu peserta dalam memilih soal. Jadi tidak harus urut, Bapak Ibu. Boleh melompat-lompat, tidak harus urut nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, tapi boleh dari 1 kemudian melompat ke 5, dari 5 melompat lagi ke 3, dipersilahkan. Nah, semacam ini petanya. Yang berwarna hijau ini berarti sudah dijawab, nomor 1 ini sudah dijawab, maka akan tombol, nanti putra-putri bisa mengecek mana yang belum dijawab, berarti dia belum ada tanda warna hijau. Dan bisa berlompat-lompat dari soal nomor 1 sampai selesai, bisa tidak harus urut. Jawaban tinggal klik di opsi yang ada. Antara A, B, C, dan D. Ketika diklik, maka pada peta soal akan muncul warna hijau. Jika belum ada warna hijau, berarti belum terjawab. Sisa waktu akan tampil pada pojok kiri bawah dari halaman ujian. Ujian akan berakhir jika waktu telah habis. Ini, waktunya menghitung mundur. Sambil terus diperhatikan sisa waktunya, pastikan tidak terugikan karena waktu sudah habis ternyata banyak yang belum terjawab. Tipe soal, tidak selamanya tipe soal ada berupa pilihan. Untuk kasus ini misalnya ini adalah mengurutkan. Ketika soalnya berupa mengurutkan, maka diklik misalnya ini, urutkan dari mata pelajaran apa yang paling Anda sukai. Maka yang paling Anda sukai misalnya adalah bahasa Inggris, klik bahasa Inggris taruh ke atas, diklik jangan dilepas, kemudian naikkan ke atas. Oh ya Bapak Ibu, ada baiknya ketika nanti menggunakan laptop juga menyediakan mouse, walaupun di dalam laptop sudah ada mousepad untuk memudahkan putra-putri ketika melakukan jawaban-jawaban yang sifatnya semacam ini, maka sebaiknya gunakan mouse untuk memudahkan. Tipe soal pada ujian kita kali ini ada 4 soal atau 4 tipe soal yang dimunculkan. Yang pertama adalah soal pilihan ganda, jadi hanya memilih satu jawaban saja. Yang kedua soal pilihan ganda kompleks, jawabannya bisa dari 1, jawaban bisa lebih dari 1. Nanti akan ditunjukkan oleh soal bahwa jawabannya harus 1 atau bisa lebih dari 1. Kemudian yang ketiga soal mencocokkan. Yang keempat soal mengurutkan. Karena itu soal untuk tipe 3 dan 4 ini akan lebih nyaman jika menggunakan mouse. Maka sebaiknya nanti laptop dilengkapi dengan mouse, Bapak Ibu. Untuk tipe soal pilihan ganda semacam ini,
tinggal klik mana yang dibutuhkan, lalu akan muncul centangnya, mana yang menjadi jawaban, akan tersorot warna biru dan muncul centang ini yang sudah terjawab. Tipe soal mengurutkan, sebelum diletakkan urutannya, maka masih berwarna putih semacam ini tadi, tapi setelah diurutkan, maka akan muncul centang dan berwarna biru. Ini berarti jawaban yang dilakukan di sini adalah pilihan pertama matematika, pilihan kedua IPA, ketiga bahasa Indonesia, 4 bahasa Inggris, kelima IPS. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya, jika soal urutan semacam ini bagaimana cara menilainya? Bapak Ibu, para pakar kami sudah mempertimbangkan sungguh-sungguh tentang tipe-tipe soal yang disiapkan. Karena itu soal yang ini, yang kepribadian, itu memang skornya lebih tinggi daripada soal yang akademik. Tipe soal pilihan ganda kompleks dengan lebih dari satu jawaban, maka bisa memilih lebih dari satu. Pertanyaannya akan menjurus ke sana, misalnya suatu ekosistem terdiri dari senyawa anorganik, plankton, ikan kecil, burung pemakan ikan, dan guano atau timbunan kotoran burung. Bila terjadi eksploitasi ikan secara besar-besaran, maka terjadi, dari pertanyaan ini akan nampak bahwa jawabannya bisa lebih dari satu, silahkan dipilih. Jika sudah, kemudian klik selanjutnya untuk melanjutkan soal berikutnya. Untuk tipe menjodohkan, bentuk soalnya semacam ini. Pasangkan klasifikasi makhluk hidup berdasar jenis makanan dengan pasangan hewannya. Untuk herbivora, itu makhluk hidupnya apa? Untuk karnivora, makhluk hidupnya apa? Ini berarti memasangkan tipe-tipenya semacam ini. Peserta dapat menyelesaikan ujian sebelum waktu habis dengan mengklik pada tombol selesai ujian. Tombol merah sebelah kanan bawah. Kemudian klik selesai. Ini di tengah pada halaman tengah ujian dan akan tampil pop-up untuk konfirmasi bahwa betul-betul sudah selesai. Apakah betul-betul selesai? Karena waktu masih ada, maka jika ingin melanjutkan, masukkan token ini. Waktu masih ada, masukkan token untuk menyelesaikan ujian. Nah, jika memang betul-betul ingin selesai, masukkan token ini 24079, klik ya, selesaikan. Jika memang belum, klik jawab tidak, maka kembali lagi ke soal. Peserta yang sudah selesai ujian akan kembali ke halaman dashboard dengan status ujian yang sudah selesai. Peserta melanjutkan pada ujian selanjutnya. Terdapat 3 ujian, yaitu tes kepribadian, tes potensi belajar, dan tes akademik. Tes kepribadian, tes potensi belajar, dan tes akademik. Jika sudah selesai, maka akan muncul tulisannya. Pada pelaksanaan ujian, peserta harap menjaga tata tertib. Peserta yang melanggar tata tertib dapat mendapatkan teguran. Misalnya seperti ini. Ini teguran dari kami. Dari pengawas akan ada teguran nanti di layar monitor putra-putri akan muncul. Jika kami melihat ada orang lain, maka akan muncul. Anda mendapat teguran dari pengawas. Bentuknya semacam ini, warna merah tiba-tiba muncul di layar. Terdapat orang lain di sekitar. Perhatian, peserta wajib memenuhi tata tertib ujian SNMPDB. Segala aktivitas ujian diawasi oleh panitia melalui perangkat ujian. Kalau ada muncul peringatan, maka jawab saja klik saya mengerti, maka ujian akan bisa segera dilanjutkan. Peserta yang sudah selesai ujian akan kembali ke halaman dashboard dengan status ujian yang sudah selesai. Peserta dapat keluar atau logout dari aplikasi dengan klik tombol keluar. Jika memang sudah selesai semuanya, bisa klik tombol keluar. Ya, ini paparan yang mungkin juga Bapak Ibu sudah membaca hal-hal yang berkaitan dengan ujian. Namun demikian, jika ada hal-hal yang barangkali ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Agus. Atau mungkin sebelum nanti ditanyakan terkait dengan aspek
yang tes CBT-nya. Mungkin sekalian biar dijelaskan tentang teknis wawancara, biar nanti pertanyaan sekaligus begitu, karena kita juga akan menjelaskan tentang bagaimana teknis wawancara dari para peserta semuanya. Mungkin begitu Pak Agus. Ya. Oke, untuk sementara di kami demikian Bapak Ibu, alamat nanti juga di chat akan saya tuliskan pertama alamat untuk menguji atau mengetahui kecepatan internet, dan yang kedua akan saya berikan alamat untuk melihat cara install dalam bentuk video. Cara memulai menggunakan aplikasi ini dalam bentuk video silakan nanti bisa dilihat di kolom chat ya Bapak Ibu. Sementara dari kami demikian, kita bisa lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustadz Suyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Agus yang telah menjelaskan tentang mekanisme tes CBT online yang Ananda akan laksanakan semuanya di rumah masing-masing statusnya, meskipun boleh saja Ananda tesnya di madrasah MTS-nya atau di mana yang ada jaringan internet kuat. Bapak Ibu, berikutnya kita akan berikan penjelasan tentang teknis wawancara, ya. Kita persilakan kepada Ustadz Ismail untuk menjelaskan wawancara yang akan kita laksanakan pada tanggal 26. Ya. Jadi kita informasikan lagi Bapak Ibu bahwa jadwal kita untuk wawancara itu tanggal 26 hari Jumat. Kemudian untuk tes tulisnya hari Sabtu tanggal 27. Ya. Monggo Ustadz Ismail. Sebelum Ustadz Ismail menyampaikan, saya perlu sampaikan Bapak Ibu bahwa semua wawancara nanti kita menggunakan media Zoom seperti ini. Nanti ada 5 kelompok penguji, yang setiap kelompok penguji itu ada 2 orang. Nah, masing-masing penguji akan menanyakan 4 aspek. Ya, nanti 4 aspek itu apa saja sudah ada di panduan wawancaranya, yang nanti Bapak Ibu akan kita masukkan ke break, anak-anak Ananda ya, akan kita masukkan ke breakout room. Jadi nanti akan kita buat ruangan-ruangan penguji. Ya. Ruangan virtual, tentu dengan Zoom itu kita buat ruangan virtual. Ada ruang penguji 1, berisi 2 orang, ruang penguji 2, berisi 2 orang, dan seterusnya sampai dengan 5 ruang. Nah, dari 5 ruang itu, nanti Ananda kita masukkan satu persatu ke ruang penguji. Jadi nanti Ananda kita kumpulkan dulu secara bersama di aula, misalnya kita anggaplah begitu, aula virtual ya. Jadi kemudian setelah ada orientasi umum, nanti Bapak Ibu Ananda bisa masuk sesuai dengan jadwalnya. Nanti kita akan buat jadwalnya. Kita akan buat jadwalnya supaya tidak dari pagi dia masuk Zoom, sementara dia wawancaranya sore hari dapatnya misalnya, atau siang hari. Sehingga nanti bisa masuk pertama kali untuk bisa mengikuti orientasi umum, tetapi kemudian boleh live sesuai dengan waktu yang nanti dia akan gabung lagi di jadwal yang sudah kira-kira berdekatan begitu, supaya tidak terlalu lama gabung di Zoom sementara wawancaranya siang hari. Saya kira itu secara umum. Silakan Ustadz Ismail untuk bisa menjelaskan tentang teknis wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Koordinator Kepanitiaan Madrasah dalam Seleksi Nasional Peserta Didik Baru MAN-PK MAN 1 Yogyakarta tahun 2021, Bapak Suyanto, dan yang kami hormati pula Bapak Agus selaku Proktor MAN 1 Yogyakarta yang turut serta dalam pelaksanaan SNPDB 2021 MAN-PK MAN 1 Yogyakarta. Dan Bapak Ibu calon wali santri yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini alhamdulillah ya, semuanya bisa berkumpul ya, sehingga semuanya bisa saling sharing, saling berbagi pengalaman dan bisa berkomunikasi bersama-sama. Dan yang terakhir kepada Ananda yang juga ikut dalam
Zoom meeting kali ini semoga bisa terinspirasi atau tercerahkan bagaimana nanti ketika menghadapi ujian seleksi SNPDP MANPK MAN 1 Yogyakarta ini. Kemudian Bapak Ibu, di sini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan bagaimana teknis wawancara di MANPK MAN 1 Jakarta. Ini saya tampilkan presentasinya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Pendahuluannya yaitu bahwasanya wawancara ini sejatinya sama halnya dengan tes CBT yang dilakukan online, maka ini juga online, namun wawancara tidak menggunakan aplikasi ya, yang bagi peserta tidak menggunakan aplikasi yang khusus, hanya menggunakan Zoom yang harus disediakan oleh Bapak Ibu maupun Ananda peserta seleksi nasional kali ini ya. Oke, kita coba lihat di sini nampak bahwasanya wawancara ini dilakukan secara luring ya. Mungkin gambarannya seperti ini. Jadi Ananda akan menghadap laptop atau perangkat komputer yang berkamera supaya bisa kita melihat tampilan wajah dan kondisi gestur dari Ananda yang akan kami tes dalam seleksi ini ya. Oke, tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Bapak Suyanto mengenai bagaimana gambaran umum dalam wawancara yang akan kita laksanakan di sini. Namun di sini akan kita jelaskan langsung mengenai apa sih yang ditanyakan ya. Jadi ada 4 item atau 4 hal yang akan menjadi bidang pertanyaan bagi Ananda nanti ketika seleksi ujian wawancara nanti. Yang pertama motivasi ya, bagaimana Ananda ini semangat motivasi atau bagaimana keadaan Ananda dalam MANPK, dalam memilih MANPK ini dan sebagainya. Kemudian ada juga PTA, baca tulis Al-Quran atau hafalan juga termasuk di dalamnya. Berkaitan dengan Al-Quran, ya di situ ada membaca, ada menulis, ya dan hafalannya. Kemudian ada juga baca kitab dan bahasa Arab. Jadi baca kitab ini akan kita sediakan berupa teks berbahasa Arab dan nanti Ananda diminta untuk menyampaikan ya, tulisan yang sudah kita sediakan dengan bacaan yang ada. Jadi dibaca gitu intinya. Ada teks dan dibaca. Kemudian bahasa Arab itu berkaitan dengan nahwu dan sorof ya, Ananda yang harus ditanyakan nanti, yang harus dijawab. Kemudian ada bahasa Inggris, ya, itu menjadi poin terakhir dari keempat poin yang akan item yang akan ditanyakan. Jadi 4 ini akan diuji oleh 2 penguji ya, sehingga Ananda nanti siap-siap ya melihat ada 2 pengawas penguji wawancara yang di depan Ananda sekalian ya. Jadi itu gambaran umum ya mengenai gambaran bagaimana keadaan nanti di kursi panas wawancara ya. Kemudian akan juga kami sampaikan di sini bagaimana tata tertib ya yang nanti harus Ananda patuhi ketika hendak melaksanakan tes wawancara ya. Saya tampilkan. Ya. Seperti ini tata tertib. Sekaligus saya jelaskan saja tata tertib yang berkenaan dengan tes CBT-nya ya. Jadi saya sampaikan juga sekalian tata tertib yang harus dipatuhi oleh Ananda yang akan melakukan tes CBT maupun nanti wawancara. Nah,
Untuk tes CBT yang akan dilaksanakan 27 dan simulasinya tanggal 24 ya. Yaitu tata tertib pertama ya, pelaksanaan dilakukan secara online ya. Bisa di rumah maupun di tempat lain yang mana bisa terdapat koneksi internet yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Agus dalam sesi pertama tadi ya. Kemudian peserta ujian memakai seragam ya, seragam SMP atau MTS asal ya ketika mengikuti ujian. Sehingga hal ini bisa mencerminkan bagaimana Ananda ya dalam mengikuti ujian ini. Kemudian tolong dipastikan juga laptop atau perangkat yang digunakan itu jam laptopnya atau waktu dalam laptopnya itu sudah sesuai dengan WIB. Ya, jangan sampai nanti terlalu misalnya jamnya tidak cocok sehingga nanti sistem bisa membaca seperti itu. Jadi dibacanya malah telat atau bagaimana. Ya. Jadi pastikan ya jamnya harus sesuai dengan waktu WIB, waktu Indonesia Barat. Ya. Kemudian peserta ya diharapkan 15 menit sebelum minimal ya, ini maksimal ya, pokoknya jangan sampai sebelum 15 menit itu belum buka aplikasi ya. Jadi kalau bisa ya sejak jam 7 sudah siap ya aplikasi CBT-nya ini dibuka di laptop perangkat masing-masing ya. Seperti itu. Kemudian nanti setelah itu akan diminta untuk masukkan nomor tes dan tanggal lahir, dan kemudian ada proses-proses tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus. Nah itu jangan sampai terlambat ya dari jam 7.35, jam 7.25, mohon maaf salah ketik. Ya, karena 7.30 itu ujian akan dimulai. Ya. Jadi jangan sampai terlambat. Adapun kalau ada yang terlambat, ya secara sistem tidak ada tambahan waktu, jadi otomatis ya bisa masuk, tapi otomatis waktunya sudah terkurang. Ya. Seperti itu. Kemudian peserta dilarang berkomunikasi dengan pihak lain. Jadi ketika ujian, mohon Ananda fokus pada ujiannya, ya jangan toleh-toleh kemana, jangan menghadap kemanapun, fokus pada perangkat ujian yang telah Ananda hadapi ya. Karena nanti sudah diawasi oleh kamera yang melihat bagaimana keadaan Anda. Jadi tadi mohon maaf kembali lagi ke poin ini ya, poin 4 dan poin 3 ini supaya mempersiapkan benar-benar kamera juga harus nyala ya. Sebab kalau kamera nggak nyala nanti akan ditegas oleh pengawas ya. Sehingga nanti biar tidak jadi masalah lagi ya. Kalau ada masalah nanti kadang terus jadi grogi dan sebagainya ya. Makanya harus disiapkan dengan penuh sistem perangkatnya harus benar-benar siap gitu ya. Kemudian terekam ya. Peserta ujian akan terekam oleh kamera. Kemudian nomor 10 ya kalau ada kecurangan maka otomatis tidak lulus ya. Kemudian bisa tadi ada bantuan, ketika ada menemui bantuan bisa kontak pada pengawas dan itu sudah disediakan di kolom-kolom ujian ya. Di situ ada kayak tombol untuk bantuan dan sebagainya. Nah, seperti itu dan kemudian peserta bisa menyelesaikan ya, kalaupun lebih awal menyelesaikan juga nggak apa-apa seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Nah, kemudian kita sampai pada tata tertib wawancara ya. Ya, ini sama, yaitu dilakukan secara online dari rumah maupun lokasi yang lain. Kemudian menggunakan seragam yang rapi, ya, sekolah asal. Kemudian peserta diminta untuk bergabung dulu jam 7.30 ya sebagai pembukaan. Ya. Setelah itu akan ada pemanggilan. Ya, nanti akan kita buatkan urutan peserta yang akan dipanggil dari mana saja, dari siapa saja, karena ini nanti ada 5 ruangan ya, sehingga nanti setiap ruangan itu ada 20. Nah, Zoom-nya ini akan di model split atau seperti per kamar-kamar. Jadi
ketika Ananda nanti diminta untuk datang, ya, untuk masuk ruang Zoom yang sudah di split tadi, maka nanti akan diarahkan untuk masuk yang dimaksud, ya, yang ruangan yang sudah dimaksud oleh panitia yang memanggil peserta untuk masuk ke ruangan tertentu tersebut. Ya, jadi seumpama nanti tidak ketika setelah Zoom-nya sudah selesai penjelasan di awal, ya, setelah pembukaan Zoom ini, kemudian misal dapat antri yang agak lama, ya, mungkin bisa nanti sambil menunggu, ya, atau ya nanti akan ada panggilan, ya, untuk masuk ke ruang Zoom, ya, yang diminta oleh panitia dan akan melaksanakan tes wawancaranya, ya. Nah, ini jadi nomor 5 ini peserta dipanggil akan memasuki split Zoom room, ya, split room yang pada Zoom, ya, dan di situ sudah ada 2 pewawancara, ya. Kemudian ketika peserta sudah hadir dalam ruangan Zoom yang sudah dipisah-pisah tadi, ya, di ruangan Zoom dengan pewawancara, pertama yang harus dilakukan ialah menunjukkan kartu ujian, ya, kepada pewawancara, ya. Kartu ujiannya seperti apa ditunjukkan, dan nanti penguji atau pewawancara akan melihat dan menyesuaikan apakah benar Ananda itu pesertanya, ya, karena memastikan jangan sampai nanti yang diwawancara bukan Ananda, ya. Kemudian nomor 7, peserta dilarang berkomunikasi dengan pihak lain, ya. Jadi ketika diwawancara ya fokus dengan pewawancara, ya, jangan tolak-toleh atau jangan pokoknya fokus, ya. Seperti itu. Kemudian peserta ujian menjawab pertanyaan dari pewawancara dengan lugas, ya. Jangan berbicara yang lirih, ya, sehingga kita tidak mendengarnya. Jadi mohon untuk ketika pembicaraan itu atau ketika menjawab pertanyaan itu dengan suara yang keras, yang terdengar lah minimal, ya. Jelas, nanti akan kita sampaikan. Ketika wawancara kok suaranya kurang bagus, ya kita tegur, ya. Kemudian dimohon untuk membawa mushaf, ya. Jadi disediakan mushaf di dekat perangkatnya ketika Zoom tadi. Jadi ada mushaf di dekatnya, karena nanti ketika BTA akan bisa jadi kita minta untuk membuka dari Al-Qur'an, ya. Sehingga mau nggak mau, ya, Ananda harus siap dengan bacaan yang kita minta, gitu, ya. Berikutnya, peserta ujian juga harus menyiapkan kertas atau buku yang kosong, ya, dengan bolpennya, ya, bolpen hitam, ya. Untuk apa? Yaitu ketika pewawancara meminta untuk menulis, ya, sehingga peserta siap untuk menulis apa yang diinginkan oleh pewawancara, ya, dan nanti akan ditunjukkan kepada wawancara. Jadi semisal disuruh minta nulis, kemudian setelah selesai nulis diperlihatkan ke kamera sehingga pewawancara bisa melihatnya dengan jelas. Jadi kondisikan kameranya on, ya, ketika wawancara ini berlangsung. Dan yang terakhir, peserta ujian yang sudah selesai, ya, bisa meninggalkan Zoom meetingnya. Nah, itu bagaimana teknis sekaligus tata tertib dari pelaksanaan ujian wawancara yang akan kita laksanakan di Manpeka Yogyakarta pada seleksi nasional peserta didik baru Manpeka 2021. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, ya, terkait tata tertib dan mengenai tes wawancaranya. Kemudian kita kembalikan kepada Ustadz Dr. Suyanto. Ya, terima kasih Ustadz Ismail penjelasannya terkait dengan teknis wawancara, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya,
dari Pak Agus sudah menjelaskan teknis CPT-nya, dari Ustaz Ismail sudah menjelaskan teknis wawancaranya, termasuk tata tertibnya. Ya. Monggo jika ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan, kami persilahkan. Dari mana? Saya dari Jogja juga, saya Taufik, Pak. Monggo, silakan, Pak. Ya. Salah satu yang mungkin ini kan terkait dengan tes online. Hal yang mungkin bagi kita itu terkait masalah jaringan, walaupun sudah dipastikan jaringan internet itu bagus, tapi nanti ketika pada satu saat in case di tengah tes online atau tes wawancara itu mengalami disconnect, itu bagaimana? Salah satunya terutama masalah yang ketika diwawancara online, itu kan apakah nanti sistem juga sudah merekam dari hasil yang sudah dikerjakan atau harus mengulang lagi atau dinyatakan fail atau bagaimana, itu salah satu poin yang mungkin menjadi pertanyaan banyak pihak, sehingga nanti nggak khawatir ternyata harus mengulang dari awal. Ini hanya antisipasi aja. Itu mungkin pertanyaan paling utama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik. Untuk yang sistem wawancara, karena ini mandiri dikelola oleh Man1 sendiri lewat Zoom-nya, andaikan ada yang gagal koneksi, misalnya baru pertengahan wawancara kok dia gagal koneksi, nanti dia bisa dialihkan atau diulangi lagi, masih dimungkinkan. Jadi misalnya karena baru wawancara tiba-tiba terpental, misalnya begitu, nanti dia bisa mengikuti berikutnya. Tetapi kalau yang SCBT ini yang secara sistem agak sulit karena tidak ada ujian susulan. Sehingga memang betul-betul mohon dipastikan jaringan koneksinya betul-betul aman untuk yang CBT tadi. Karena yang wawancara agak fleksibel, dalam tanda kutip ya, agak fleksibelnya itu karena memang Zoom-nya kita kelola sendiri ya. Tetapi kalau yang CBT itu karena itu langsung tersentral ke server pusat dan itu jadwalnya sudah fix. Nah, tadi ada waktu mulai ujian, kalau belum bisa dimulai, kalau belum ada tanda boleh dimulai tadi ya, sudah jelaskan Pak Agus tadi, maka itu akan sulit untuk yang CBT. Mungkin itu Pak Taufik untuk jawab. Monggo yang lain barangkali ada. Bantu menambahkan Pak Yanto. Monggo bagus. Untuk pertanyaan Pak Taufik tentang disconnect internet, betul sekali itu harus diantisipasi. Maka saran saya, jika laptop menggunakan WiFi rumah, misalnya di rumah menggunakan IndiHome, maka sebaiknya siapkan koneksi cadangan menggunakan tethering HP misalnya. Jika laptop menggunakan tethering HP, siapkan cadangan tethering HP yang lain tapi dari operator yang lain. Jika yang satu menggunakan operator XL, yang satu menggunakan operator Telkomsel, yang disiapkan untuk mengganti jika terjadi diskoneksi, ganti koneksi yang lain. Jika terjadi diskoneksi, jawaban tersimpan. Ya, yang jelas tidak dirugikan karena jawaban tetap tersimpan. Cuma dirugikan adalah kehilangan waktu. Ketika saat perpindahan koneksi tadi akan dirugikan karena kehilangan waktu. Kalau secara sistem jawaban tersimpan, insya Allah nggak akan dirugikan. Hanya saja akan mengalami kerugian waktu. Karena itu siapkan koneksi cadangan jika menghadapi hal semacam itu. Termasuk jika kemungkinan listrik padam, maka siapkan juga kemungkinan jika terjadi listrik padam. Demikian Pak Yanto, kami kembalikan pada Pak Yanto. Oke, terima kasih Pak Agus tambahannya. Mungkin juga perlu juga Bapak Ibu pastikan laptop yang akan digunakan itu sudah dicas baterainya penuh sebelum digunakan. Takut-takut ketika belum dicas ternyata digunakan baterainya ngedrop dan listrik kok pasti tiba-tiba padam. Misalnya begitu, itu jadi ada antisipasi baterainya masih ada. Jadi mohon memang baik koneksi internet maupun cadangan power supply dari internetnya, dari
listriknya itu tercukupi. Ini ada yang bertanya di chat Zoom tentang kostum. Ya, tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu tentang dress code-nya. Ananda memakai dress code sekolah masing-masing, asal sekolah. Jadi seragam MTS atau SMP-nya masing-masing. Memastikan tadi Pak Suyanto, Oke, monggo Bapak. tadi yang disampaikan Pak Agus, jadi kalau misalkan sistem jaringan bermasalah atau komputer hang, itu nanti ketika memulai dari menjawab soal yang CBT-nya lanjut atau ulang dari awal? Lanjut Pak, lanjut. Jadi Oke. karena sudah tersave nanti bisa langsung lanjut. Oke, jadi maksudnya tidak terlock ya, ini apa namanya CBT-nya? Tidak. Jadi langsung lanjutkan. Oke, makasih. Yeah. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas siapa Azam ya? Oke. Oke, Pak monggo, mau tanya, bagaimana metode dari mana Mas? Mungkin bisa biar kenal juga. Dari Mojokerto. Oh ya, silakan Mas Azam dari SMP MTS. SMP Pak. Ya, silakan Mas Azam. Pak, untuk wawancara baca kitab itu metodenya gimana ya? Apakah kayak makna jawab pegon kayak di pondok-pondok salaf atau gimana? Oh, baik, terima kasih Mas Azam untuk baca kitabnya. Nanti kita ada file PDF yang akan kita share screen. Jadi di Zoom nanti kita akan share screen, akan kita tampilkan di layar yang harus Ananda baca. Nah, yang harus Anda baca itu kita tidak dimaknai seperti utawi iku yang Jawa itu bukan, tetapi yang terpenting Ananda bisa membaca AIU-nya tadi benar, lalu bisa menerjemahkan dan memaknai isi dari bacaan tadi. Jadi tidak harus utawi iku itu tidak. Kalau itu kan sifatnya salaf sekali dan tidak semuanya mempelajari itu. Yang terpenting Ananda bisa membaca teks Arabnya dan bisa paham dari isinya. Dan itu pun juga kitab sederhana ya, teks Arab sederhana saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Azam, sama-sama. Ya, selain memahami ini juga ada kaidah-kaidah sederhana yang ditanyakan nanti. Ini ada pertanyaan dari Pak siapa ini? Pak di Zoom ya, di chat Zoom itu ujian simulasi MAN-PK itu berbenturan dengan TO asesmen kabupaten. Jadi waktu yang diberikan pengerjaannya jam berapa sampai jam berapa. Karena tryout assessment jam 7.30 sampai jam 9. Waktu pengerjaan untuk simulasinya sebenarnya dibuat persis seperti ujian aslinya, Pak. Jadi nanti memang ada waktu yang tadi disiapkan tadi. Dan ini karena berbenturan dengan asesmen yang di kabupaten kota gitu, monggo. Jadi begini, ini kalau saya boleh beristihad sedikit ya, sifatnya asesmen ini adalah memastikan Ananda semuanya aman dari sisi perangkat, familiar dari sisi perangkat dan seterusnya. Jadi memang kalau tinggal nanti mana prioritas yang bisa dipilih ya. Saya tidak bisa mengatakan apakah yang asesmen kabupaten tryout assessment itu lebih penting ataukah yang simulasi lebih penting. Monggo nanti yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu sekalian. Cuman ketika harus ada pilihan di antara dua itu, ya silakan monggo dipilih sebijaknya karena memang program yang dari Kementerian Pusat itu simulasinya terjadwal di hari itu sehingga kita tidak bisa menggeser jadwalnya. Begitu, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, Pak Agus. Untuk gimana terjadi berbenturan bersama dengan tryout tadi di kasus di Bantul, kalau saran saya siapkan 2 buah laptop, yang satu untuk tryout yang di Bantul, yang satu untuk uji coba SNPDB ini. Karena inti dari uji coba ini adalah untuk menguji sistem, apakah komputernya
atau laptopnya bisa digunakan untuk koneksi ke sana atau tidak, dan bagaimana mengetahui menu-menu dan tata cara untuk mengerjakan ketika online nanti. Jadi saran saya tidak apa-apa gunakan dua laptop, toh tidak konsentrasinya tidak dari materi mengerjakan soalnya, tapi konsentrasinya adalah bagaimana menggunakan, termasuk tryout asesmen tadi. Saya berpikir juga tryoutnya adalah bagaimana menggunakan sistemnya. Jadi saran saya gunakan 2 buah laptop, tidak apa-apa. Demikian Ustaz, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Agus. Saya kira solusi itu bisa ngikuti dua-duanya dengan 2 perangkat. Ada yang raise hand itu Mbak Azam Alifian atau Mas Jos? Monggo silakan. Osman Pak, Jakarta. Oh, monggo silakan. Mau nanya mengenai tes wawancara baca kitab. Itu kitabnya kitab gundul atau kitab biasa ya Pak? Nanti hanya akan dikutipkan dalam bentuk PDF, jadi tidak utuh kitab total. Yang penting itu tuh kitab yang teks yang tidak berharokat, itu saja. Jadi teks yang tidak berharokat, jadi itu sudah sebagai bagian dari simulasi membaca kitab. Oh, terkait dengan nahwu sorof tadi gimana ya Ustaz? Ya, nanti akan ditanyakan dari hasil membaca itu. Karena di SMP anak saya tidak diajarkan nahwu sorof. Oh ya, nanti menyesuaikan Pak, karena program PK memang diantaranya nanti akan banyak bertemu dengan yang Arab-Arab ya. Oke. Ya, maksudnya untuk saat ini tidak mempelajari kitab gundul seperti itu, berarti kami harus segera mempersiapkan untuk hal itu. Oke, betul Pak. Mungkin nanti bisa mulai baca-baca, kalau ini kenapa dibaca A, kenapa dibaca I, dan seterusnya. Itu nanti bisa dipelajari. Terus Pak. Sama-sama, nggih. Waalaikumsalam. Ada yang lain, Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Monggo, Ibu siapa? Bu Rasel. Iya, saya dari Jogja, Ustadz. Monggo silakan. Saya mau menanyakan secara teknis untuk tes wawancara itu kan anak-anak ada waktu jeda menunggu ya Ustadz. Betul. Yeah. Nah, selama waktu jeda itu kira-kira berapa lama? Kemudian apakah komputer harus on terus? Mereka harus berada di di depan laptop terus begitu Ustadz. Kemudian untuk tes wawancaranya sendiri kira-kira sekitar berapa lama? Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Untuk wawancaranya berlangsung kurang lebih 15 menit Ibu. Jadi nanti kita akan bikin jadwal ya. Jadi kira-kira yang nama ini akan masuk jam berapa. Nah, itu supaya nanti dia nunggunya tidak terlalu lama. Jadi memang Bapak Ibu nanti kita mohon anaknya sudah bergabung semuanya jam 7.30. Jam 7.30 itu kita akan pembukaan dan orientasi umum dulu tentang tes Iman PK itu. Kemudian setelah orientasi umum, masing-masing akan dimasukkan ke breakout room-nya, ke ruangan-ruangan penguji tadi satu persatu. Nah, sembari menunggu, itu siswa yang nanti masih kebagian jadwalnya lama, boleh leave, boleh keluar dari room dulu. Jadi nanti akan bergabung kira-kira 15 menit sebelum ujian dia dimulai. Namun demikian, mohon Bapak Ibu nanti WA-nya diaktifkan. Jadi sehingga sewaktu-waktu misalnya ada peserta yang tidak gabung karena mungkin kendala, sehingga di urutan berikutnya bisa dimajukan. Kita telepon dulu supaya lebih maju gitu. Sehingga pertama juga yang dari pagi tidak harus menunggu sampai dengan lama begitu ya, sehingga dia boleh keluar Zoom dulu. Itu kira-kira gambarannya begitu. Oh, berarti dari panitia akan memberikan list jadwal per anak, Ustadz. Insya Allah, kemudian kita akan bagi. Kalau ada suatu hal nanti akan diumumkan atau dihubungi lewat WA gitu, Nggih, nanti kita akan hubungi.
Oke. Assalamualaikum. Baik, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Ini Bu Azam. Saya orang tua dari Azam ingin menanyakan terkait tadi, Pak. Ada ketentuan tadi di tata tertib bahwa orang lain dilarang terlihat jika ada ketika CBT maupun ketika wawancara. Mohon solusi maupun pertimbangannya terkait jika ada error. Memang tadi sudah disampaikan bahwa ada chat bantuan di situ. Akan tetapi mohon dipertimbangkan bahwa kemampuan anak tentu pemikirannya berbeda dengan orang dewasa. Yang seringkali dia mungkin kebingungan sendiri untuk menginput di situnya itu terkait apa sih yang error seperti itu. Jadi mohon permaklumannya atau mohon solusinya ketika dalam kondisi anak saya di Pondok Pesantren Pandanaran kan didampingi oleh satu guru untuk 7 anak. Nanti mohon permaklumannya jika ada mungkin pendampingnya terlihat dan sebagainya. Terima kasih. Monggo Pak Agus mungkin bisa menjelaskan terkait dengan itu. Oke, terima kasih. Tentu saja kami tidak serta-merta akan memberikan peringatan karena kamera itu kan selalu ada di depan putra-putri Bapak Ibu, sehingga kami bisa melihat bahwa keberadaan orang lain membersamai putra-putri Bapak Ibu ketika sedang ujian tadi, itu kapasitasnya untuk membantu atau membantu mengerjakan atau membantu secara teknis. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, dari panitia juga akan secara bijaksana untuk melihat apa yang terjadi di hadapan putra-putri Bapak Ibu. Demikian. Terima kasih Pak Agus penjelasannya. Ada yang lain Bapak Ibu? Ambil silahkan. Ada? Sekali lagi Ustaz. Terkait dengan jadwal wawancaranya, itu berapa jam, terus kemudian itu kan hari Jumat ya kalau tidak salah ya, tanggal 26. Jadi nanti kan harus ada persiapan Jumatan dan sebagainya. Nah terkait dengan itu nanti istirahatnya seperti apa, kemudian anak ini biar ada kejelasan ketika misalnya kebetulan dia mendapat jadwalnya yang mepet dengan hari Jumatan atau mungkin ada perpanjangan waktu dari mansanya nanti setelah Jumatan jam sekian, nanti apakah itu baru akan di-share di hari Jumatnya ataukah bagaimana? Mohon kejelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita akan bikin list siswa dan juga jadwal dia akan masuk jam berapa. Jadi dia wawancara jam berapa gitu. Nah itu nanti akan kita lihat apakah karena berat Jumatan atau tidak. Kalau kita asumsikan istirahat Jumatan jam 11:30, kemudian kita masuk lagi jam 1. Sehingga dari jam 7.30 bukaan katakanlah sampai dengan jam 8. Jam 8 Anda sudah bisa masuk ruangan masing-masing untuk wawancara. Jam 8 sampai dengan jam 11.30 itu kira-kira akan sudah mendapatkan berapa siswa. Nah, kemudian sisanya akan kita selesaikan setelah Jumatan jam 13. Jadi kira-kira jadwalnya begitu. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sami-sami. Assalamualaikum Pak Yusianto. Monggo dulu, yang siapa dulu ini? Saya dulu ya. Yang mana Ibu? Bundaya dari siswa Akbar. Oh ya, silakan Bundaya. Ya, saya dari Jakarta, mewakili anak saya dari MTS Negeri 21. Yang mau saya tanyakan Pak Suyanto, itu mengenai tryout 24-25 ya. Itu 24-25 kita diambil tanggal 24-nya saja atau 24-25-nya. Terus yang kedua itu mengenai tadi wawancara. Untuk ujian wawancara, tes wawancara itu nanti kita kapan diberikan untuk jadwal anak-anaknya? Apa nanti akan di-share di grup WA atau mungkin dari mana kita dapatnya? Itu aja Pak Suyanto, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk yang jadwal simulasi kita mengikuti seperti jadwal yang
aslinya. Jadi kalau aslinya hanya 1 hari, maka simulasinya juga cuma 1. Nah, kalau simulasi kita besok Rabu, berarti 25-nya tidak. Jadi kita hanya 1 hari saja. Lalu untuk jadwal wawancara, insya Allah kita akan share paling lambat hari Kamisnya di grup WA. Insya Allah gitu. Monggo Pak Muhrosyid. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Suyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, yang ingin saya tanyakan tentang pelaksanaan simulasi Pak. Itu kan mulai jam 7.30, kira-kira selesainya jam berapa ya Pak? Terima kasih. Oke, monggo jadwalnya Pak Agus, apakah sama persis dengan yang aslinya? Oke. Terima kasih. Menurut jadwal sama persis dengan aslinya, yakni 7.30 sampai selesai. Namun karena soal yang diujikan tidak sama persis dengan aslinya, maka kemungkinan 1 atau 2 jam insya Allah sudah selesai. Jadi sifatnya hanya untuk menguji sistem saja dan untuk membuat peserta familiar dengan aplikasinya semacam apa. Soal-soal yang diberikan pun hanya soal-soal sifatnya hanya gimmick saja. Sehingga mungkin insya Allah nggak akan lama, 1 atau 2 jam maksimal insya Allah sudah selesai. Oke, matur nuwun Pak Agus. Sami-sami. Begitu Bapak Ibu. Saya kira sudah cukup panjang. Lagi. Monggo silakan. Yang ketinggalan saya tanyakan. Oh ya, monggo Bu. Ustadz. Untuk pertanyaan tes tulis Ustadz, kan ada 3 tipe soal ya. Nah, kalau boleh tahu itu nanti teknis penilaiannya bagaimana? Misalnya nanti ada waktu habis, apakah soal yang belum terkerjakan itu akan mengurangi nilai dari soal yang sudah terkerjakan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Monggo Pak Agus, mungkin yang terkait dengan tes tadi, waktu yang habis tadi itu. Oke, terima kasih. Pada prinsipnya, tes itu untuk MANPK ada 3, yakni tes potensi belajar, tes akademik, dan tes wawancara. Bobotnya, tes potensi belajar adalah 40%, tes akademik 20%, tes wawancara 40%. Itu kemudian sistem penilaiannya berdasarkan skor yang benar. Sistem penilaiannya berdasarkan skor yang benar. Sehingga jika waktu habis, maka yang sudah terjawab saja yang kemudian dihitung mana yang benar. Demikian penjelasan mengenai penskorannya. Oh, nggih, Ustaz, terima kasih. Berarti kalau tidak terjawab tidak mempengaruhi, nggih. Tidak mengurangi gitu. Tidak dinilai kan Ustadz ya, intinya. Coba nanti saya tanyakan ke panitia pusat. Untuk ujian seleksi itu jika salah ada penalti. Jika jawaban salah ada nilai minus. Seringnya demikian kalau itu adalah tes seleksi. Namun untuk kepastiannya coba nanti saya tanyakan ke panitia pusat apakah ada penalti jika tidak dikerjakan dan atau dikerjakan dengan jawaban yang salah. Demikian. Nggih. Kami tunggu informasinya ya Ustadz ya. Terima kasih. Kemungkinan adalah yang benar nilainya 1, yang salah nilainya 0. Kemungkinan ya. Jadi nanti kita jadi tidak mengurangi, merugikan yang sudah dibenar, yang benar. Nanti kita pastikan. Kamera. Ini di chat Zoom ada pertanyaan, untuk wawancara dilakukan oleh peserta yang lolos CBT atau semua peserta? Semua, Pak. Jadi yang 113, karena CBT-nya itu kan baru tanggal 27, sementara wawancaranya kita tanggal 26. Sehingga semua yang peserta 113 itu nanti akan diwawancarai.
Hasilnya kita gabung dengan tes CPT hari berikutnya. Begitu. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Salam, ini siapa Mas? Bunda Yah, Akbar Ustadz. Oh, Akbarnya langsung sekarang, silakan. Iya. Buat ini Ustadz nanti pas ujian wawancara, ujian tulis, itu di IMLA atau pakai share screen Ustadz? IMLA. Oke. Jadi kalau ujian tulis yang diwawancara, misalnya Anda diminta untuk menuliskan kalimat apa, nanti Anda tuliskan di kertas. Kemudian Anda tunjukkan di kameranya tulisannya itu. Oke, Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup nggih Bapak Ibu? Cukup Pak. Oke, baik. Cukup Ustadz. Kalau simulasi mungkin bebas sopan sajalah untuk seragamnya. Itu nggih, cukup nggih. Nggih, Pak. Itu apakah simulasi juga dipantau kamera? Ya, sama. Untuk menguji sistem tadi, apakah kamera difungsi pada saat ujian juga nantinya. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu atas partisipasi tergabungan di grup ini, di Zoom ini. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan? Menambahkan Pak. Oh, monggo. Oke. Silakan dari Pak siapa ini? Wahid dari Magelang. Kalau di UNBK itu secara langsung jawaban yang tidak terjawab itu kan kosong. Tapi di sana ada jawaban yang ragu, dikasih tanda ragu itu biasanya juga kalau di UNBK itu dieksekusi langsung oleh sistem, jadi jawaban yang tidak tadinya ragu itu menjadi pasti. Mungkin itu apa sistem yang ini juga sama seperti itu atau bagaimana? Sama seperti yang tanyakan tadi, mungkin butuh penjelasan. Terima kasih Pak. Monggo yang tahu sistemnya saya kira Pak Agus bisa menambahkan apakah ada pilihan ragu tadi untuk opsi jawabannya. Untuk tahun lalu ketika ujiannya adalah tatap muka atau tidak online murni, itu ada opsi ragu seperti di UNBK. Untuk tahun ini kalau melihat panduannya kok tidak ada, tapi untuk pastinya insya Allah di saat simulasi nanti kita bisa melihat seperti apa tampilan pada saat ujiannya nanti. Yang jelas di saat akhir sudah ada sistem pengaman. Jika mau mengakhiri ternyata belum betul-betul ingin berakhir, ada jawaban untuk tidak, maka kembali lagi ke soal. Namun jika ingin betul-betul berakhir, memasukkan token, kemudian baru mengakhiri pertanyaan. Sehingga kemungkinan untuk dirugikan menjadi sangat minimal sekali kepada peserta tes. Demikian. Oke, matur suwun, Pak. Gitu. Saya kira beberapa pertanyaan di Zoom itu juga sudah terwakili ya. Intinya nanti kalau detail teknisnya apa saja yang mau ditanyakan itu nanti dites wawancaranya. Nanti kalau kita sampaikan semuanya tentang materi-materinya mau ditanyakan seperti apa gitu nanti terlalu detail ya. Tapi intinya Bapak Ibu Ananda silahkan dipersiapkan kalau untuk tulisnya ya. Apakah nanti potongan dari Quran, apakah nanti kalimat-kalimat thayyibah dan seterusnya itu nanti dipersiapkan saja. Begitu nih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Ananda semuanya diberikan sehat ya sehingga bisa mengikuti ujian baik mulai dari simulasi, wawancara maupun sampai dengan ujian tulis ya. Jangan lupa Jumat kita nanti ujian wawancara semuanya masuk Zoom jam 7.30 akan ada pembukaan dan sekaligus mungkin kita nanti mohonkan arahan dari Bapak Kepala Madrasah di situ jam 7.30 di Jumat itu. Kemudian nanti setelah itu Ananda masuk ke room masing-masing untuk wawancara.
Saya kira itu. Apakah ada tambahan dari Pak Agus? Terima kasih. Baru saja saya mendapat jawaban dari panitia pusat tentang sistem scoringnya ternyata tidak menggunakan sistem penalti, yakni betul jawabannya betul adalah skor sekian, salah minus sekian, tidak jawab 0 tidak. Namun jadi modelnya semacam tes UTBK masuk perguruan tinggi. Setiap butir soal itu dijawab benar, maka skornya tergantung proporsi berapa persen yang menjawab benar dari populasi. Jadi sistem penilaiannya tidak lagi menggunakan teori klasik, tapi sudah menggunakan respon butir. Maka jawaban yang benar pada satu item, bobotnya bisa berbeda dengan jawaban yang benar pada item yang lain. Sehingga harapannya betul-betul menguji kemampuan peserta tes. Demikian penjelasan mengenai scoring. Demikian, Ustaz Suyanto, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Agus tambahannya tentang sistem scoring tes tulis kita. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatian Ustaz Agus, Ustaz Mail, dan Bapak Ibu semuanya, Anda yang sudah gabung di technical meeting di pagi ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar semua prosesi tes seleksi di MANBK Jogja. Amin, amin, amin. Demikian Bapak Ibu, kita cukupkan ya. Kita akhiri Ya, Pak. bersama. Ustaz. Jika banyak kesalahan, kekurangan, Assalamualaikum. sama-sama salam. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup nih.